Itu zaman itu Lolia itu adalah aktor terlaris termahal di Hong Kong. Begitu tayang 3 episode, luar biasa. Penontonnya banyak. Dan itu mengalahkan film Hollywood Star Wars pertama. Laporin aja sana, biar aku di penjara ya. Itu katanya kena undang-undang ITE juga. Renoa memvideo tanpa seizin lewat dan diedarkan ke mamanya. Mukul laki sekali bisa KO. Kalau Tuhan memberikan petunjuk, ini nih videonya buat petunjuk nih. Ada nggak Leon pernah kasar sama orang lain? Kamu harus menjadi seorang kakak, seorang bapak, seorang kekasih. Tanya ucapan atau apa, saya sudah tampar tuh Leon. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke Honey Bunny, di episode kali ini aku kedatangan aktor senior legendaris gitu ya, asli dari Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan Om Willy Dozan? Om Willy Dozan, apa kabar? Sehat Om? Terima kasih sudah hadir ke Diare kali ini. Dan Om Willy Dozan ini, aku waktu kecil sempat menonton ya, laga ya, ada sinetron, ada film juga laga, dan aku sempat ngefans karena waktu itu digadang-gadang menjadi Jackie Chan-nya Indonesia dan Andy Lau-nya Indonesia, karena mirip juga sih secara secara wajah, terus bela dirinya bener-bener bela diri, nggak pakai stuntman ya Om ya, zaman itu ya. Kan biasa kalau laga itu mereka pakai stuntman kayak gitu. Dan sudah menyabet penghargaan internasional yang banyak sekali. Kita flashback nih biar Honey Bunny pada tahu, karena kebanyakan kan tahun-tahun 20-an yang pada nonton nih gitu. Om dapat penghargaan apa aja waktu itu, sinetron apa ya, Deru-Debu yang aku inget tuh? Ya kalau Deru-Debu itu ditayang tahun 94 sampai menjelang 97. Itu debut saya di Indonesia ya, setelah lama di luar negeri, dan di situ saya sebagai pemain, sutradara, produser, dan alhamdulillah waktu itu rating 1 ya di TV, sebuah TV station, cukup panjang ya. Jadi sempat tayang pertama, berapa episode tuh? Tayang kedua, tayang ketiga, 3 kali tayang. 3 kali. Rerun ya. Rerun. Kalau zaman dulu sih nggak terlalu banyak ya, karena weekly ya. Beda sama zaman sekarang kan stripping tiap hari. Iya benar, tiap hari. Itu masih weekly. Kalau 80 episode aja udah termasuk banyak sekali itu waktu itu. Prestasi ya pada saat itu. Karena seminggu tayang sekali kan. Nah memang sambutannya luar biasa. Ya. Mungkin bisa disebut action modern pertama kali di Indonesia. Orang nyebut gitu. Karena sebelumnya film klasik semua tuh. Oh iya, laga-laga klasik. Saur Sepuh, Tutur Tinular, Brahma Kumbara, semuanya. Bahkan waktu kita pertama kali mengajukan kepada stasiun, stasiun bilang, kenapa nggak bikin klasik aja? Oke. Saya bilang, coba deh ini film action. Saya kirim trailernya, mereka oke, kita coba ya 3 episode ya. Coba trial dulu ya. Begitu tayang 3 episode, langsung luar biasa. Penontonnya banyak, terus langsung 20. Langsung 20, belum selesai 10 udah tambah 20, tambah 20, tambah 20, sampai ke zaman itu resesi apa ya namanya? Resesi keuangan tuh apa? Tahun 97 98. Iya. Krisis moneter. Nah, krisis itu moneter. Berhentinya karena situ. Kalau nggak lanjut lagi. Kalau nggak lanjut ya. Lanjut lagi. Cuma karena krisis moneter berhenti, semua orang kena dampaknya waktu itu ya. Jadi itulah debut saya Indonesia. Tapi saya debut di luar negeri kan hampir 5 tahun, 6 tahun ya. Sempat di Hong Kong. Awal Amerika. kronologi karirnya gimana? Awal karirnya dari luar tuh? Itu perjalanan kalau diceritakan cukup jauh, panjang ya. Cuma saya cerita singkat aja ya. Jadi awalnya tahun 76, saya tuh sempat kuliah dan kerja di Bandung. Saya kenal dengan adik daripada artis terkenal waktu itu, Leni Marlina. Teteh Leni. Terus sama bapaknya ini, Bapak Haji Tatang Suhana, melihat saya ini suka banyak
show off, suka pamer, pamer gerakan. Nah, dia bilang, kamu gerakannya bagus tuh. Nanti gerakan bela diri bagus banget. Ikut teteh main film aja. Saya nggak ngerti gitu, main film. Oh iya. Nah, waktu itu Leni Marina kan artis Jakarta. Kadang-kadang sebulan pulang sekali ke Bandung. Saya sahabat adiknya, namanya Beben. Terus bapaknya bilang, Teh, Leni itu apa? Willy, temennya, sahabatnya Beben tuh bela diri bagus, keren tuh. Oh, tampangnya juga oke tuh. Diajak aja main film. Ah, Leni ngomong, kamu mau main film? Nggak ngerti aku. Iya aja, nggak ngerti. Nanti kalau kamu mau main film, saya bikinin surat ya, memo ke Bapak Ratno Timur. Ratno Timur itu adalah sutradara laga Si Buta dari Gua Hantu. Dan dia juga perannya kan. Benar dibikinin. Saya masih nggak ngerti. Oh, Mas Ratno, ini adik saya, gerakan bela diri bagus nih, siapa tahu diajak main film. Saya bawa aja ke teman-teman kos, bilang saya lihat nih, teman kos bilang, wah kesempatan tuh, berangkat aja sono. Saya coba berangkat lah, perjalanan. Nah, disitulah mulai peran nggak penting. Rupanya pernah satu film, judulnya Pendekar Pembalasan Si Pitung, itu diprosesnya di Hong Kong. Oh, jadi syutingnya di Hong Kong tapi film Indonesia? Film Indonesia enggak, processing. Processingnya. Processing tuh zaman dulu tuh gini, film itu sebelum dibikin bioskop tuh diedit, kayak di mixing gitu ya, editing gitu ya. Di Hong Kong rupanya ada orang Indonesia yang kerja. Lihat ini kok pemain dari mana nih? Ke Indonesia tapi kok mainnya oke nih. Dicarilah saya di situ. Padahal waktu itu saya kos kan, pindah-pindah kos. Dicari ketemu orang kosan lama, ini ada surat nih dari Hong Kong nih. Mau menawarkan mau jadi manajer. Kamu mau nggak main? Sam masih nggak percaya. Mau nggak kamu main film di Hong Kong? Kelihatannya kamu bisa. Saya balas-balasan. Tahun 79 awal berangkatlah ke Hong Kong saya. Main film pertama kali. Apa itu? Judulnya Crystal Fish. Film Cina ya, berarti produksi Hong Kong. Berarti bahasa Cina bisa? Oh iya, tapi itu marketnya seluruh dunia kan? Iya. Dan gini, Box zaman office, dulu judul di Asia sama di Eropa, Amerika beda. Kalau di Amerika, Eropa, Jet Claw, cengkeraman elang. Nah, nggak apa-apa. Nah, film itu difestivalkan di Milan, Italia tahun 1981. Cannes Festival bukan? Iya, film internasional. Internasional ya. Bersamaan film itu filmnya Jackie Chan juga. Filmnya Jackie Chan, kalau nggak salah judulnya apa ya? Ada satu judul saya lupa tuh. Film Jackie Chan juga difestivalkan. Jackie Chan dapat penghargaan The Best Performance. Saya juga alhamdulillah dapat. Apa tuh sebagai? Sebagai peran utama. Saya terbaik. Sebagai The Best Newcomer. Oh, The Pendatang Best baru Newcomer. terbaik. Bersaing dengan Jackie Chan. Boleh dicek. Jadi itu film pertama saya. Wow, film pertama langsung dapat penghargaan The Best Newcomer. Nah, dan film itu box office. Box office pula. Box office dunia. Saya juga nggak nyangka bisa seheboh itu waktu itu ya. Berjalan waktu terus film kedua syuting di Amerika. Judulnya A Hard Way to Die dan berikut-berikutnya. Itu perjalanan lah. Ya, sampai akhirnya kembali ke Indonesia, saya ya buat sebuah karya Deru Debu. Perjalanan lah semuanya tuh. Oke. Berarti penghargaan internasional banyak ya selain itu ya? Lumayan. Dan film From Beyond the Grave itu judulnya film ketiga, keempat, film keempat saya itu box office midnight show. Tapi midnight show di Hong Kong ya? Diperhitungkan juga. Special midnight show. Dan itu mengalahkan film Hollywood Star Wars pertama. Keren. Ada datanya. Keren. Tapi penjualan tiket midnight show. Kita cukup bangga karena perwakilan dari Indonesia bisa go internasional gitu. Ya, oke. Dan apa ya? Termasuk yang unik karena jarang ada saingan kan kalau di Indonesia. Sebetulnya sebelum saya, orang Indonesia ada pemain film di Hong Kong sebelum saya. Orang Medan. Oh ya. Sebetulnya bukan Medan, orang nyebut Medan, Pematang Siantar, namanya Lolie. Oh. Mungkin tanya. Aku belum lahir. Pak Bo tahu. Mungkin itu ya. Lolie ketemu di film saya.
Oke. Saya kaget, bisa bahasa Indonesia. Main bareng? Terus main bareng. Itu zaman itu Lolia itu adalah aktor terlaris termahal di Hong Kong. Wow. Jadi waktu itu perusahaan kontrak sama dia tuh bukan kontrak per film, per jam. Wih, udah kayak pemain bola dibayar per jam. Kan saya juga kaget. Waktu itu di hire kita, perusahaan kita 1 hari. Maka sebelum syuting di briefing dulu. Benar. Ini time is money ya. Jadi jangan buang-buang waktu. Karena kontrak Lolia ini per jam. Dari pagi sampai sore. Jangan sia-siakan waktu sedetik pun. Karena mahal banget mainannya. Mungkin kalau dinilai honornya bedanya itu hampir 30 kali lipat dari saya. Luar biasa. Waktu itu kan saya belum terkenal. Belum terkenal banget. Nah Lolia ngomong, kamu dari Indonesia? Iya. Bang Lolia dari mana? Saya orang Pematang Siantar. Tapi orang Indonesia dipikir kamu dari Medan. Bisa bahasa Hokkien. Iya. Terus sama saya akrab. Dibilang kalau kamu ada apa-apa di Hong Kong cari saya. Saya Trayat, kepala Trayat Yaumate. Dibilang di Hong Kong ada wilayah namanya Yaumate, tempat wilayah dia tuh. Jadi kalau ada apa-apa cari saya. Nah, saya merasa ini sekali, merasa ya hangat sekali sama dia. Ya. Itu orang Indonesia. Ya di Hong Kong tuh sebetulnya ada pemain dari Indonesia. Yang apa sih? Saya apa perkumpulan apa itu tadi di Hong Kong? Yang tadi apa? Trayat. Trayat ya. Iya, saya syuting sama dia, saya juga kaget dia bisa bahasa Indonesia dan dia saat itu sangat terkenal, dibayarnya per jam. Syuting sama saya, ending. Itu syuting sama saya hanya ending, berantem fighting ending. Karena kalau bayar dia kan mahal sekali. Boleh kata saya kalau hitung dolar zaman itu, honor saya 1 juta, dia 30 juta. Kalau saya 10 juta, dia berarti 300 juta. Memang paling mahal waktu itu dia per jam. Nah, syuting sama dia bilang gini, saya ini anggota Trayat di Yaumate. Yaumate itu adalah wilayah Hong Kong. Kalau kamu ada apa-apa cari saya. Nah, saya merasa ya aman lah di Hong Kong. Cuma zaman itu memang perfilman di Hong Kong kan masih di apa ya? Diamankan sama Trayat ya, termasuk saya, jujur. Kan tahun 85, tahun 86 Jackie Chan sama Andy Lau teman-teman tuh sempat demo kan, demo kalau bisa Trayat jangan ambil uang kita, jangan apa, sempat demo tuh. Gitu. Zamannya saya lagi ininya banget kita semuanya tergantung Trayat. Gitu. Memang ada, bukannya nggak ada. Di film-film suka ada mafia Trayat. Memang ada. Bukannya nggak ada. Ya, tapi ketemu langsung sama Jackie Chan and Andy Lau udah ini. Jackie Chan sering ketemu di lokasi syuting. Karena ada pas studio 1, studio Hong Kong kan studio semua. Oh, syutingnya di studio semua ya? Iya, di alam. Walaupun alam tapi alamnya nggak banyak. Nggak banyak. Alamnya situ-situ aja. Jadi efek-efek semua gitu. Iya, banyak kan studio. Andy Lau ketemu di studio. Sering ketemu paling Andy Lau. Andy Lau sering lihat kita syuting tuh. Malah lucunya apa tau gak? Dia panggil saya apa? Sifu. Sifu. Tau gak Sifu? Kenapa tuh? Guru kan? Ada ceritanya. Gimana ceritanya? Jadi gini, saya fighting sama orang Korea. Namanya Kyung Yoon Moon. Itu taekwondo dan 7 tuh. Fighting kita heboh sekali. Wah seru, pukul-pukulan, tendang-tendangan. Si Andy Lau lihat kan di studio TV. Waktu itu dia pemain TV. TVB Hong Kong. Belum terkenal banget. Belum terkenal banget. Belum kedengaran di Indonesia. Cuma aku kenal di situ. Nah, dia deketin. Pas kita rest kan, dia nanya, kita kenalan, terus where are you learning martial arts? Nanya aku. Zamanku itu kita masih muda kan, agak sombong dikit lah, sok-sokan kan, ditanya gitu. Aku jawab, I'm not learning, I'm teaching. Wih. Ya kan, agak kita kan, saya nggak belajar, tapi saya ngajar gitu. Oh, Sifu. Itu nyata. Jadi seterusnya manggil Sifu terus ya? Pernah Andy Lau tuh ke Indonesia yang pertama kali, IO-nya pernah ngomong, Bang Willy, Andy Lau waktu kesini nyari kamu loh. Oh iya kan, nggak tahu nomor, zaman itu kan nggak ada handphone belum ada. Iya. Oh iya, salam aja. Ya nanyain cuma ini Billy Chong gitu. Indonesia. Namaku di Hong Kong bukan Willy Dawson. Oh, jadi Billy Karena Chong. waktu itu pertimbangan, produser bilang kalau Willy Dawson nama ini kurang bisa diterima di Hong Kong internasional. Internasional. Willy Dawson. Ini orang mana nih? Orang Filipina atau apa? Iya. Jadi boleh nggak
dirubah internasional. Jadi Oh, Billy boleh, Chong nama boleh. ininya ya. Apa dong? Mereka usul Billy Chong, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, kayak gitu-gitu, Donnie Yen. Jadi ya udah ngikut aja lah. Jadi nama saya di Hong Kong itu adalah Billy Chong. Billy Chong. Oh, ceritanya. Jadi kalau artis zaman dulu tuh bener-bener prestasinya tuh numpuk ya. Gini, saya boleh jawab. Artis laga, pemain laga action, ya termasuk saya, legendaris Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, Donnie Yen, siapa lagi? Mereka-mereka ini yang udah kiprahnya di internasional. Seperti kita ini wajib basicnya punya bela diri. Tapi sekarang enggak. Banyak kan orang yang tampang oke, Bisa acting. padahal bisa acting, nggak bisa bela diri. Tapi main film action. Banyak kan? Iya, iya, iya. Latihan di Karena ada lapangan. stuntman kan. Ada tendangan, pukulan, udah bisa stuntman. Nanti berantem yang beneran, stuntman. Kalau dia ekspresinya. Iya, ekspresinya doang. Dulu enggak. Kita bener-bener basic bela Memang diri. tidak disediakan zaman dulu ya. Ya nggak ada lah stuntman. Jadi kita asli. Asli semua. Jadi itu kita alami. Jadi kalau saya lihat ya, yang penting sekarang menarik lah, penonton menarik. Dah. Kalau dulu nggak, basicnya bela diri. Ya kayak Ip Man tuh kan, filmnya Donnie Yen, kan si Donnie Yen punya basic kungfu bener. Lawan Tyson kan. Itu real action, real martial arts. Tapi maaf kata, Andy Lau kan pernah main film action. Iya. Dia nggak bisa berantem. Sering. Nggak bisa. Oh. Kita tahu. Tapi kalau Jackie Chan real ya? Real, ada basic lah. Bruce minimal Lee? basic. Wow, Bruce Lee bukan Apalagi? main, idola saya tuh. Sifu. Dia punya Wing Chun, terus apa Jeet Kune Do. Jadi dulu memang benar-benar basicnya bela diri. Seperti kita-kita ini semua. Van Damme, karate asli. Tuh. Sekarang ada lagi yang baru-baru banyak kan, bela diri. Tapi muncul baru-baru saya lihat ya cuma yang penting tampang oke, gaya oke. Kita orang yang punya basic bela diri, kita tahu kalau ini bisa bela diri apa enggak. Caranya? Dari ini, apa movingnya, Oh. hip, pinggang. Ini kalau Oh, pukulan, beda ya? pukulan. Ya kalau sekarang kan Iya, iya. ketahuan. Iya, Cuma iya, ya iya. udahlah. Zaman sekarang yang penting entertain, tontonan menarik, kita seneng kok. Tapi kalau tahun 70-an, 80-an real. Real. Makanya apa namanya? Effortnya juga gede ya Oh, untuk menghasilkan luka sebuah kena. karya. Jackie Chan sering luka. Luka. Saya, ini jidat saya pernah robek. Kulitnya terkupas. Itu gara-gara lawan main dari sana, kita di sini ditarik seling, dilepas, tabrakan. Buh. Tabrakan Ada asuransinya nggak tuh Om? Seharusnya senjata, tapi namanya seling kan nggak bisa kontrol. Itu kawatnya kena jidat saya robek nih. Tapi Kulitnya- ada asuransinya nggak kalau gitu men? Ya syuting film? ada ya. Kita dijamin kok, jamin. Pernah kita luka beneran, pingsan, jatuh ketinggian 5 meter, saya jatuh bener di lantai, pingsan, nggak sadar. Iya, iya, iya. Kena pukulan rahang, pernah pukulan nggak sadar. Sering. Jadi ya resikonya lah itu. Kaki, dengkul patah. Waduh. Ini sampai sekarang juga kalau ditekuk nggak bisa. Jadi sembuh tapi ada Nggak cacatnya maksimal ya, lah. ada bekas-bekas. Ngalamin kita. Anak sekarang ngalamin nggak? Iya benar. Boleh kata enggak lah. Karena kalau berantem yang udah brutal hebat, stand in. Kita dulu sendiri. Iya. Ya. Kalau sekarang kan apa-apa berita viral ya Om ya. Kalau berita viral benar. langsung bisa diundang-undang Betul lah. ke TV-TV jadi bintang tamu, jadi artis gitu kan, artis dadakan. Karena semuanya ada beberapa berita viral dan kita juga melihat gitu kan Om berita di media-media Ya. gitu ya. Media-media ini kan anaknya Om Leon Dosan sedang ada berita tentang kasus penganiayaannya. Ya. Penganiayaan seperti itu. Kita undang sebenarnya kronologinya seperti apa sih Om? Karena kan berita-berita di media itu Ya. ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini. Langsung aku tanya, sebenarnya pemukulan itu ada nggak sih? Boleh nanti videonya ditayang dulu ya, jadi saya bisa bicara ya. Oke, kita tayangkan dulu videonya baru Ya, Om ini ya, bisa bicara. tanggapin ya. Oke. Oh, Leon mukul adek. Leon tuh narik saya, sampai tangan saya biru. Emang dia nggak mukul yang
yang cara langsung mukulin gitu, ditonjok enggak, tapi ditarik-tarik caranya, tapi biru akhirnya. Iya, makanya papanya kan sebenarnya udah nganggap adik anak gitu loh, udah deket banget katanya udah setahun, udah kayak anak saya. Tapi Leon memang kan namanya anak muda labil ini, tahu kenapa jadi ribut melulu gitu. Oke, jelas ya. Gimana Om tanggapan? Oke, jadi ini ada kasusnya 2 case ya, 2 persoalan. Satu penganiayaan dan satu mengumpat institusi polisi. Kalau penganiayaan dari pihak kita keberatan, sangat keberatan, karena terbukti dengan video ini sudah berbicara. Kita mungkin kalau berbicara orang tidak akan percaya, karena di berita yang udah liar. Ya ini suara dari ini ya. Rinoa sama pengacara. Rinoa dan pengacara Asli. ya. Asli ya. Asli, bukan buatan. Jadi 2 case ini, satu disebut penganiayaan dan satu mengumpat institusi polisi, dan itu sudah viral. Orang posting, kalau nggak salah yang posting itu dari adiknya Rinoa, bahwa Leon tukang menganiaya, tukang pukul. Posting pertama kali itu ya. Terus tukang menganiaya, terus tukang selingkuh atau apalah. Nah itu boleh, mungkin kalau kita ke lembaga hukum ini akan dilapor balik, tapi belum tahu nanti kita berikutnya gimana. Jadi kita keberatan karena kalau saya bicara mungkin ya membela diri ya. Ini nggak membela diri, faktanya ada kan. Rino bilang enggak Om, nggak mukulin, cuma tarik menarik. Tarik menarik tangan gitu. Nah ribut, biasa kan orang sepasang muda-mudi ribut, saling cemburu. Dua-duanya kalau saya lihat memang bucin, baper, posesif, sama. Sebenarnya Leon sendiri orangnya seperti apa sih? Leon tuh gini orangnya, Dalam kalau suka berpacaran sama satu orang ya gitu. satu gitu. Tapi entah kenapa ada persoalan, jadi mungkin Leon tuh chatting sama cewek lain, dibalas sama ini. Si ceweknya ini chatting sama cowok lain. Nah di situ mulai timbul permusuhan. Perselisihan terus menerus. Saya tahu, dan saya sempat WA sama Leon, kalau kamu ribut gini terus itu nggak bisa diterusin. Kalau nikah udah pasti cerai kamu. Makanya saya mengeluarkan kata-kata, udah mendingan kalian enjoy aja, having fun aja. Tapi WA saya ini dilihat sama Rinoa, nggak tahu kenapa handphone Leon ditarik, dilihat menjadi negatif. Jadi seolah-olah mengintimidasi Rinoa, nggak boleh pacaran sama Rinoa. Saya dibuat fun aja, having fun aja. Bukan, saya bicara laki-laki. Leon kalau papanya ke anaknya laki-laki. Kamu nggak bisa kayak gini, ribut terus, having fun aja. Dan ini umum kan ngomong ini, bukan mengintimidasi Leon atau Rinoa. Dua belah pihak kalau ribut fun aja udah. Daripada serius, nikah. Katanya mau nikah. Ini cerai, saya bilang. Ini menjadi negatif. Tapi mamanya udah tahu kok. Mamanya udah kita jelaskan, ngerti. Dan waktu kejadian pertama ribut, yang pertama ribut itu kalau nggak salah di parkiran, itu gara-gara apa ribut lah saya nggak tahu. Sampai kata-kataan dan Leon mengumpat institusi polisi, itu juga sebab akibat ya. Karena Leon juga diancam kan, bilang kamu kalau macam-macam nanti saya laporin polisi biar dipenjara. Oh, ada statement seperti itu sebelumnya. Diedit. Diedit. Hilang, nggak ada. Oh, jadi Yang ada jadi Leon. sebelum dia berkata itu ada statement Leon. dari Iya dong, kalau nggak ada itu kata-kata apa Leon? karena kan keluar? kita taunya nggak di video itu nggak ada gitu. Nah ya, tapi dipotong Leon yang mengumpat. Laporin aja sana, biar aku di penjara ya. Itu polisi ini, polisi ini. Gitu Oh, kemarah-marah jadi sesaat. ada kayak statement awal yang bikin emosi Ya, gitu kalau ya. enggak mana mungkin Leon ngomong gitu. Ayo coba. Leon ngomong, iya karena dipancing Pak. Karena dia bilang, aku terancam. Bilang kamu nanti aku biar laporin polisi biar di penjara. Karena Leon meeting kan, dibekep kan. Si Rino, di fotonya itu ada. Itu saya lihat kaget juga dibekep. Itu berarti bukan nyekek loh, bukan. Karena meronta, jadi dibekep, ditahan gitu. Supaya nggak Ditahan lari. supaya nggak lari. Bukan disiksa, bukan. Nah video itu dari Rinoa divideokan, itu katanya kena undang-undang ITE juga.
Rinoa memvideo tanpa seizin Leon dan diedarkan ke mamanya. Mamanya ke saya. Saya nggak ngubungin mamanya. Memang saya nggak langsung hubungin. Saya pengen tahu dari Leon. Jadi ini ada apa ini? Saya telepon. Malah bahkan video call tuh. Kamu ada apa sih? Itu denger. Rino ada pas habis kejadian. Oh ya, wah kita habis berantem nih, ribut-ribut. Tapi udah aman kok, udah baik. Mana Rinoa? Aku bilang. Ya Om, udah baik-baik Om, aman. Oh gitu jawabnya pada hari yang sama ya, hari Mamanya yang sama. tahu. Mamanya tahu. Boleh tanya. Nanti, Itu belum viral ya? Viral. Udah viral? Udah. Mamanya tadinya ngomong, selalu ngomong, itu Mas Willy nggak ngubungin saya. Saya ngubungin Mas Willy nggak diangkat. WA nggak dijawab. Bukan itu, saya mau cek ke anaknya dulu langsung. Ini ada apa? Ternyata udah aman katanya. Boleh tanya mamanya. Bukannya saya nggak mau dihubungi mamanya, bukan. Saya langsung ke orang yang bersangkutan. Jadi Om taunya setelah viral? Setelah itu berjalan langsung, mungkin nggak tahu kenapa Leon minta kalau bisa video itu dihapus, jangan diedarkan. Nanti supaya nggak jadi masalah. Sebelum diedarkan? Sebelum, Leon minta mohon. Tapi tetap diedarkan sama adiknya. Nah itu baru viral. Oh gitu Heboh. ceritanya. Leon ngejar-ngejar terus. Supaya itu dihapus saja biar nggak ada masalah, nggak dilaporin. Ternyata ada kan, Leon tukang pukul, tukang apa ya, selingkuh apa. Nah ini. Jadi masalahnya ini sebetulnya. Sebenarnya gimana sih Leon kan katanya waktu itu sempat pernah jual motor sampai apa ngajak jalan-jalan Rinoa kayak gitu. Ya awalnya manis ya. Dia pacaran setahun sampai pertengahan juga manis ya. Sampai Leon mau berkorban dong. Leon waktu itu lagi nggak ada job. Dia punya mobil dan punya sepeda motor apa ya? Vespa ya zaman. Vespa itu Vespa yang mahal. Harganya 30-40 juta kalau nggak salah. Dijual untuk jalan-jalan, untuk apa. Saya sempat negor, Leon kamu nanti habis loh duitnya. Nggak apa-apa Pak. Nanti cari lagi. Artinya buat mereka berdua kan enjoy loh, fun. Berarti termasuk yang royal ya? Royal. Habis satu motor tuh buat jalan-jalan. Aku bilang, kalau kamu niat memperistri harus belajar hemat juga lah. Sekali-kali jangan makan yang mewah-mewah. Makan di warteg. Nah, saya seneng begitu. Karena papa dulu pernah susah ya. Jadi ya nggak apa-apa Pak. Ya udahlah, aku bodo amat lah. Itu duit-duit dia kan. Jual motor pernah. Untuk jalan-jalan ngabis-ngabisin. Jalan-jalan Ya, kemana mereka tuh Om? happy kan. Jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri? Pokoknya kayaknya keluar kota. Ya udahlah itu happy, kita seneng lah. Ya kan. Pertengahan itu kejadian gini, saya kaget juga. Loh kok jadi begini ya, viral. Karena udah diviralkan dan dilaporkan. Sudah masuk laporan? Nah, laporan ya udah akhirnya kita tahu gitu ya, kita akuin. Leon langsung ditangkap kan malam itu. Dan waktu itu ada yang menganjurkan, bilang, Leon jangan pulang, nginep di luar. Ini pasti polisi nunggu. Saya bicara sama dia, jangan. Mendingan kooperatif. Ini kalau salah, ikutin aja. Akhirnya malam itu dijemput, langsung ditahan. Beta yang shock. Namanya seorang ibu kan. Nangis, nemenin sampai pagi. Di Kasat Serse Kapolres Jakarta Pusat ya. Saya nggak ikut, nemenin sampai pagi nggak tidur ya. Dia shock kan, anak saya kalau ditahan. Terus paginya disuruh statement kan. Dia minta maaf sama apa institusi polisi, sampai apa segala. Jadi saya juga kaget, aduh kok jadi melebar gini ya. Terus sampai ada nggak tahu dari pihak mana ada yang memposting Leon penganiayaan, terus mengumpat polisi apa segala. Ini mesti perlu klarifikasi kita. Akhirnya saya maju lihat, ya saya jelaskan ada dua case. Yang satu penganiayaan nggak ada nih. Kalau mengumpat institusi benar. Saya mengajarkan kalau anak laki, gentleman, salah, bener. Aku bilang ini salah, memalukan, dan bikin marah orang tua nih. Karena yang salah ini adalah mengumpat institusi polisi. Kamu mengata-ngatai kewibawaan polisi. Tapi saya setelah tanya beberapa pihak, dinilai, dilihat, ini bukan
aku bilang apa tadi? Ujaran Pengujaran kebencian. Ini tidak masuk karena emosi sesaat. Dan Leon tidak mengatakan di depan polisi atau apa. Sementang-mentang ngatain polisi itu ini enggak. Dia cuma diumpat, diancam. Leon teriak, oh ya udah, Karena ada sebab ancaman saya itu di ya. penjara aja ya, biar saya ditahan ya. Polisi itu polisi itu kekesalan aja itu. Jadi di beberapa pihak bilang Bang Willy ini nggak ada ujaran kebencian, nggak ada, ini hanya emosi saat. Ya inilah hari ini saya hadir di sini podcast Ray ya. Artinya saya sedikit memberikan kejernihan sampai dalam seminggu ini kita tetap berupaya kedamaian ke keluarganya. Bahkan sampai saya sempat menegur Beta. Kamu punya harga diri. Kalau kita salah, akuin salah. Terus ini ya cerita sekarang semuanya. setelah itu sudah Kalau ada komunikasi kronologi lagi? apa berikutnya mungkin saya nggak berhak ya. Karena Ya, setelah itu ada komunikasi lagi setelah nggak ada. kejadian itu? Dan saya udah bilang sama Beta, tolong udah nggak perlu komunikasi. Kan udah tahu kan, udah jangan hubungin, jangan berhubungan. Jadi kita lagi cari upaya gimana. Terus ada Ya statement- diam udah, kita nggak gerak. Kita sekarang diam dulu, nggak gerak. Terus ada statement dari pihak sana nggak yang kalau Nggak. misalnya Leon sama Rino nanti kalau udah bebas akan seperti apa Ya kelanjutannya? itu kan basa-basi ngobrol, ngomong Leon nanti kalau udah bebas nanti kita bikin TikTok apa salah ya itu cuma buat hiburan aja lah. Kita nggak tahu. Ada bilang kayak gitu? Iya ngomong demi Allah. Gimana bilangnya? Nanti kalau bikin TikTok supaya banyak iklannya apa salah. Oh ya aku yain aja. Ya kita sedang cari jalan keluar. Kita pakai pengacara. Jadi itu proses mediasi tuh bilang kalau nanti Leon keluar sama Rino akan bikin TikTok bareng, Katanya. terus nanti dapat iklan banyak Oh. gitu. Itu pada saat proses mediasi. lagi ngobrol kemarin, mediasi kemarin. terakhir ngobrol itu hiburan lah buat saya, hiburan. Dunia itu kan saya juga kurang paham kan, jadi iya-iyain aja. Dan kita pakai pengacara tuh bukan tujuannya loh, karena awalnya kita sulit berkomunikasi sama mamanya, akhirnya pakai pengacara mediasi. Dan aku udah pesan sama pengacara, tolong jangan bicara perlawanan atau apa, damai, bicara damai. 1 damai, 2 damai, 3 damai, nurut Firdaus. Dan apa, jangan nyerang atau apalah. Dan mamanya Reno bilang, cabut perkara, minta dicabut apa pengacara, kita akan cabut perkara. Hari itu juga kita cabut, bikin surat. Firdaus bikin cabut pengacara. Loh kenapa Om? Ini mereka minta kamu jadi pengacara dicabut, nggak pakai pengacara, nanti dia akan cabut perkara, mau damai. Saya kasih aja kayak nggak tahu mau nggak mau gitu. Saya merasa harga diri saya hilang juga tuh. Udah dibikinin segera, tanda tangan, kayak mau nggak mau. Wawancara di bawah ngomong kita nggak mau damai, hukum berlanjut. Kaget, Firdaus sempat marah. Om saya nggak terima tuh Om. Saya udah dicabut sebagai pengacara, itu wawancara lagi ngomong hukum berjalan. Yang nggak terima pengacara. Iya. Kaget kita, kok berubah-ubah. Saya ini orang polos ya, Ray, bukan hukum, nggak ngerti. Saya orang dunia entertain dan dunia bela diri aja, taunya lurus. Ya. Gak ada, Tapi kita aku tahu mau nanya lika-liku. dulu, Om, sebenarnya sepengetahuan Om gitu kan sebagai papa, ada nggak Leon pernah kasar sama orang lain? Nggak ada, demi Allah. Orang yang Nggak ada. seperti apa tuh? Manis Leon, manis sama kita juga nurut. Orang terakhir ribut sama ini pun dia minta maaf kok, Mang iya Pak, salah. Kamu salah loh, ngaku, jangan ini kamu salah. Oh, Artinya kamu pukul kan nggak? ilmu Enggak. bela diri kan diturunkan dari Oh, Om. salah. Om mengajarkannya seperti apa nih? Jadi gini, Leon ini udah karate sabu kita, pukulannya udah kayak apa? Dalam kenceng. membela diri Iya. itu kan untuk membela Kalau diri ya. Dia mukul, jangankan mukul Rinoa, mukul laki sekali bisa KO. Ini faktanya. Iya, iya. Kalau dia mukul nah, gitu ya. mukul nggak? Itu video ada kan? Itu bukti loh. Kenapa? Makanya saya pakai Firdaus karena punya jasa Firdaus. Itu mungkin Kalau Tuhan di- memberikan petunjuk. Ini nih videonya buat petunjuk nih. Kita ngomong Leon nggak mukul. Buktinya mana? Iya. Video. Berarti kalau gimana ya, kita harus ngomong sama orang hukum ya, kalau misalnya tarik menarik itu secara hukum seperti apa? Silahkan, saya nggak ngerti hukum.
Jadi Aku nggak berani ngomong karena aku bukan dalam hal nggak ahli ini hukum. kita semua case ini saya sudah kesekian kalinya mohon maaf dua belah pihak. Satu, Rinoa, Mama Rinoa, maafkan, ini Leon salah. Terjadi perselisihan antara Leon dan Rinoa. Saya juga selalu tahu sendiri kan Mama Rinoa, saya selalu membela Rinoa loh. Saya selalu menyalahkan Leon. Kenapa nih? Kamu nggak boleh. Boleh tanya Rinoa, boleh tanya Leon. Saya pernah ngomong, Leon, kamu harus jaga Rinoa. Rinoa ini setahu saya dia diasuh oleh single parent. Dia diasuh anak mamanya kan, bapaknya nggak ngasuh kan, dan sama bapak tiri. Kamu harus menjadi seorang kakak, seorang bapak, seorang kekasih. Tanya Leon, tanya Rinoa. Saya udah sering ngomong. Jadi kita nggak mengajarkan bela diri untuk mukul, nggak ada lah. Bela diri itu untuk self defense. Untuk membela diri. kalau ada yang Dan nyerang. di dalam bela diri apapun, lu mau pencak silat, karate, judo, kungfu, apapun semuanya, itu mengajarkan rendah hati. Ketika kita diserang, ada tangkisan, Ya. ada serangan balik. Bukan kita langsung mukul. Oh itu bukan bela diri. That is not self defense. That is not martial art. Martial art itu adalah menangkis, membalas. Nah ini, Ya. ini kita sebagai orang senior ya. Ya. Jadi saya tekan, dan Leon tahu, Leon nggak melakukan itu. Boleh tanya Rinoa, betapa sayangnya saya sama dia. Itu waktu pertengahan pacaran, saya sebenarnya, kamu sekolah apa Rinoa? Saya sekolah hukum. Oh ya, pengen jadi apa? Pengacara atau oh notaris om, kan mama pengacara, mamanya pengacara. Tapi Rinoa pengen jadi notaris. Aku bilang berapa tahun lagi? Dia bilang kira-kira 2-3 tahun. Nah gini, kalau kamu nanti jadi sama Leon, jadi beneran suami istri Leon biar dunia entertain, kalian harus cari uang kan, cari buat apa kebutuhan rumah tangga. Nah, Rinoa buka kantor notaris. Ini Om punya ruko seberang Cinere Mall. Itu ruko 3 lantai. Sekarang buat kos-kosan. Agak kumuh lah. Renovasi nanti kantor Rinoa Senduk notaris. Om banyak kenalan. Nanti supaya kliennya banyak. Itu rencana udah banyak. Manis. Boleh tanya Rinoa, boleh tanya mamanya. Sempat ngomong. Cuma ya kejadian ini kita sekali lagi mohon maaf. Jadi dua pihak ya, satu mamanya Rinoa dan institusi polisi. Kalau institusi polisi istilahnya dalam bentuk hati ya, saya sudah ucapan atau apa, saya sudah tampar tuh Leon. Malu saya. Malu saya sama Leon. Mengatakan institusi polisi gini nih, kamu merendahkan kewibawaan institusi. Tapi Leon berkali-kali ngomong sampai nangis kan. Pak Leon nggak bermaksud menjelek-jelekan polisi. Tapi itu emosi dipancing. Itu jawabannya gitu terus. Dan nangis dia. Saya sampai mau tampar dia. Ya. Karena lingkungan saya teman-teman polisi banyak. Masa dikatain gitu kan saya malu dong. Marah dong. Kita hidup kan emang negara nggak pakai polisi. Polisi itu kerja keras tuh. Kasihan nggak polisi lalu lintas di jalanan. Gajinya seberapa? Tapi kan kita taunya ya di berita itu ya cerita itu nggak bentuk pancingan gitu loh, karena dipancing gitu karena masalah tiba-tiba ngomong gitu. Ini masuk akal nggak? Dan ngomong saya dipancing. sampai bisa terucap seperti itu. Saya bilang, laporin aja polisi sana, biar nanti kamu di penjara. Tadi kita lihat juga kan yang di video itu memang ada statement nggak dipukul tapi tarik menarik seperti itu ya. Iya. Tarik menarik seperti itu. Nah, Itu tapi kalau kata faktanya. pengacaranya Leon itu tarik menarik itu seperti apa? Nggak tahu, saya kalau hukum saya nggak bisa bicara ya. Yang penting gini, saya bukan pembelaan. Kalau tanpa video itu, saya mau bicara apapun, membela apapun, bullshit. Ngomong aja. Om Willy cuma bela anak. Ini nggak bela. Faktanya videonya kan mengatakan Om nggak mukulin, cuma tarik menarik. Ya Om Willy kan nganggap kamu seperti anak, kan? Seperti anak, cuma Leon nggak stabil.
Iya. Itu kebantu itu. Iya. Saya nggak perlu bicara, hukum saya nggak ngerti. Terus apa kabar Om keadaan Tante Beta Dea Sunata? Ya seorang ibu, ya Gimana nangis keadaannya terus. sekarang? Karena Leon biasanya juga anak manja. Kadang-kadang seumuran Leon tuh masih dikeloni sama mamanya. Kalau saya nggak, saya agak didikannya agak tegas. Tegas. Karena kita kan bela diri ya, terutama laki ya. Anak laki selalu saya tegaskan, jangan manja, harus mandiri. Bahkan saya bilang, tempat tidur apa kalau bisa bersihin sendiri. Itu saya ajarkan gitu. Kalau perempuan beda kan, lebih halus. Perasaan kan. ya. Nah, jadi ya kalau ibu, aku bilang ya udah sekarang urus Leon kan, saya nggak bisa tiap hari ke Kapolres juga. Jadi Beta lebih rutin. Karena saya udah umur ya, udah mau masuk 67, saya kan punya penyakit asam lambung. Lebih berat dari asam lambung itu GERD. GERD ya. Masih minum obat saya. Di sini ya di GERD. dekat ulu hati Jadi ya. repotnya kalau saya malam bisa bangun bisa 10 kali. 10 kali bangun. Karena mau tidur tuh sesek nafas. Jadi tenangnya dulu, ngantuk sampai ngantuk, ketiduran aja, ketiduran terus nafas susah. Nah ini saya alami, kena masalah ini, mau dihilangkan pikiran, mau ke sana sini, kepikiran lagi, sini kepikiran lagi, jalan keluarnya apa nih, mana pembela nggak ada lagi, pengacara udah nggak di pihak kita karena udah cabut. Nah ini saya mau berbuat apa gitu sekarang? Saya minta kepada yang kuasa aja, ya Tuhan, bukalah jalan ini sebaik mungkin, bukalah pintu damai sebaik-baiknya, Rinoa, mamanya, pihak kepolisian, ayo. Sedosa apa sih Leon? Kalau dihukum, udah dihukum. Udah hampir 16 hari. 16 hari ya? 2 masuk, minggu. kalau nggak salah masuk 16 hari. Udah dihukum, udah tersiksa Leon, udah kurus. Kalau nggak salah kemarin saya dengar demam dia, menggigil. Ya karena mungkin makan juga dibagi-bagi gitu kan, kurus. Kalau saya tegar. Sebagai bapak, ibunya nangis terus. Katanya sempat tidur di lantai juga. Aduh, udah nggak bisa ngomong deh. Jadi ini udah ya artinya udah tersiksa lah. Ya cukup lah, Mama Rinoa, Mama Yuli, ya Rinoa. Kita selalu memohon maaf dan kita ingin berbaik semuanya. Kita nggak ada perselisihan di dunia ini. Sebentar kok, lahir, rezeki, jodoh, kematian. Cepet kan? Saya udah menghadapi fase yang ketiga nih. Tinggal nunggu waktu. Ya kita mau insya Allah berbuat kebaikan aja lah. Tapi Om tadi pernah bilang katanya Leon pernah ditampar sama Rinoa pada saat selama pacaran. Mungkin kalau ribut itu kan tarik-tarikan, apa Leon sendiri juga namperin pipinya sendiri. Rinoa juga ngomong kan kadang-kadang Leon kesel. Kalau dia meronta-ronta, pegang, terus tangan Leon, kamu tampar aja saya. Ini aku kan nggak tahu, dengar dari mereka begitu. Oke. Ribut-ribut pacaran kan sering, cuma ego apa? Anak muda klimaksnya beda-beda kan, emosinya beda-beda kan. Suami istri aja sering, ini pacaran, cemburu-cemburuan. Cuma tensinya beda-beda. Nah, ada kurang, ada lebih. Mungkin lebih dari itu juga banyak. Cuma ini masalah ini dilaporkan, viral, berlebih-lebihan, beritanya liar. Maka hari ini saya datang kemari, hadir ke sini, menjernihkan. Saya ngomong apa adanya. Demi Allah nih ya. Salah-salah, benar-benar. Kalau penganiayaan terbukti video. Dan hasil visum juga nggak separah itu, ya kan? Terus kalau institusi salah, mulutnya nggak baik, dan itu kita juga memohon maaf kepada jajaran polisi, lingkungan saya juga polisi, saya sendiri juga malu, dan saya sendiri udah marah, dan Leon sudah berulang-ulang kali minta maaf. Ya. Kita keluarga juga minta maaf. Jadi kalau menurut suami gitu ya, pengacara juga, kalau ini kan masuknya yang diadukan sama Leon ini kan ada 2 pasal yang sama-sama delik umum nih Om. Ya. Artinya kalaupun ada perdamaian, mungkin nantinya akan meringankan di muka persidangan seperti itu. Cuman kan proses tetap berlanjut karena delik umum tersebut. Ya. Nah, bagaimana Om menanggapinya? Saya sih hukum kurang paham ya. Yang penting saya bicara fakta aja lah.
bicara kita kemanusiaan aja lah. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Kalau saya kurang paham, bukan sekolah hukum, kita kan entertain. Jadi kita jujur kan. Kalau saya acting di kamera juga actingnya jujur dong. Nggak boleh saya jadi penjahat pura-pura jadi baik. Nah, nggak bisa. Jadi ini apa adanya kalau saya ini. Nggak bisa bicara mengada-ada. Saya nggak bisa. Dan Beta tahu, saya ini orang yang apa adanya. Setelah ini kan artinya ya, pada saat Leon menjalani proses ini kan ini hanya sementara ya Om ya, tidak selamanya gitu ya. Orang yang dipenjara itu tidak bisa memenjarakan pikiran, hanya bisa memenjarakan fisik. Tapi pikiran kan tetap harus berkembang, harus sehat, seperti itu kan. Itu hanya sementara. Pasti dia dalam waktu beberapa saat pasti akan keluar. Pada saatnya pasti akan menghirup udara bebas, akan pulang gitu ya. Apa yang akan dilakukan Leon? Ya, Leon introspeksi lah. Kalau mulut tuh harus jaga. Kita harus ingat dengan satu ustadz kita yang legendaris ya, Agim. Jaga mulut, jaga perasaan, jaga hati. Saya yang ingin terapkan Leon. Mulut harus jaga, hati-hati. Apalagi zaman viral. Begitu ngatain orang, perbuatan tidak menyenangkan. Lain sama 20 tahun lalu ya. Sekarang kan nggak udah ada istilah itu ya. Ya itulah. Jadi jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan. Itu yang akan kita keter. Kalau perlu saya panggil ustadz nanti bicara bertiga supaya Leon dikasih ditatar ya. Karena Leon juga anak muda yang mungkin kontrolnya nggak sebaik kita ya, ya kan. Jadi ya semua demi kebaikan lah, memperbaiki lah. Manusia kan ada kesalahan, nggak ada yang sempurna. Perbaikilah, ya kan. Tidak ada yang sempurna, siapapun. Tempatnya hilaf ya, Iya, manusia bisa itu tempatnya hilaf. Tapi jangan diulang lagi, gitu. Ya, Om sendiri udah berapa lama belum ketemu Leon? 2 hari lalu ketemu. 2 hari lalu ketemu. Yang janjian sama mamanya Rinoa, ternyata Rinoa nggak datang. Kita pikir mau damai, cabut perkara. Kita udah senang. Saya udah Bismillah, ini biar selesai ya. Apa yang mau Om sampaikan untuk menguatkan anak lah supaya tetap sehat? Ya, saya udah sampaikan ke mamanya. Nanti kalau tengok ke Leon ya kasih semangat tetap. Jangan khawatir. Nanti banyak teman-teman yang mendukung, artinya pemulihan ya tahu. Nanti siapa tahu diarahkan berbagai pihak ya, artinya teman-teman yang baik. Udah banyak kok, udah nanti kalau ini kita akan berikan support. Banyak support ya. Jadi kalau ya insya Allah kalau orang baik juga banyak yang mau support ya. Kecuali Leon jahat kan. Siapa yang peduli. Dan saya juga teman banyak, artinya ya alhamdulillah banyak support. Banyak support ya. Artinya jadi lama-lama dengan beredarnya video tadi itu agak sedikit meringankan. Yang artinya tadi kan tukang menganiaya, tukang pukul. Nah, berita itu kayak agak soft sekarang. Itu karena video itu. Karena kalau bicara kita, Leon nggak mukul, nggak menganiaya, ngomong membela orang tua. Video yang berbicara. Kalau untuk mamanya Leon sendiri kan tiap hari nangis. Yang bisa Om sampaikan? Saya bilang stop crying. Ini harus jalanin. Besuk Leon. Kasih makan yang sehat, hidup sehat, olahraga, bergaul dengan orang sekitarnya. Ya kan, ini cuma beda tempat, beda suasana, beda pergaulan. Nggak lama kok. Cepat atau lambat pasti selesai. Saya yakin. Ya kan? Saya yakin. Dari kepolisian juga pasti ada kebijaksanaan lah. Kita bukan mengemis-mengemis, bebaskan. Tahan tetap. Saya udah dari awal. Ini salah. Ucapannya, tahan aja. Malah mamanya gue bilang, jangan bilang gitu dong. Ya nggak bisa, harus tahan. Saya bilang tahan. Tapi tolong pengertian. Tahan berapa lama? Ini nggak fatal. Setelah saya pelajari juga, bukan kesalahan yang fatal. Saya kan juga sambil berjalan sambil mempelajari. Ternyata ini bukan kesalahan yang luar biasa. Penganiayaan nggak ada. Hanya satu, mengumpat.
Tapi ini kan bukan ujaran kebencian. Jadi kecuali politik ya. Apalagi menjelang pemilu lagi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya karena nggak ada niat ke situ ya. Akhirnya gitu ya. ada pihak tertentu juga, Om, ini tidak ada ujaran kebencian. Dipastikan, dipelajarin. Orang kompeten, orang kompeten udah ngomong ke saya, ini tidak ada ujaran kebencian. Tenang aja Om. Oh iya, siap, makasih. Karena aku nggak paham. Ucapan yang gimana, ujaran kebencian atau bukan, saya nggak ngerti. Saya cuma nggak suka, dia ngucapan gitu salah. Saya ucapkan. Jadi inilah apa yang saya sampaikan. Salah-salah, benar-benar. Sekali lagi, berkali-kali minta maaf Rinoa, mamanya Rinoa, dan institusi polisi terutama jajaran Kapolri, kepolisian, minta maaf atas ucapan tidak senonoh anak saya ini, ya. Oke, makasih. Oke. Jadi kita berharap nih ya, dari Diare sendiri berharap adanya perdamaian, karena damai itu indah gitu ya. Apapun gitu ya yang terjadi ke belakang lebih bagus untuk menata kembali, walaupun ujungnya nanti nggak bersama-sama lagi, artinya kan silaturahmi harus, karena manusia itu sebenarnya tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan saja memaafkan, apalagi manusia gitu kan. Mau dibawa kemana nih kalau nggak damai? Kebencian nanti. Ya mudah-mudahan, dendam nanti. Mudah-mudahan kedepannya dari kedua belah pihak bisa bersama-sama, bisa berdamai, bisa kembali akur gitu. Kalau aku doakan yang terbaik ya Om ya. Cepat atau lambat selesai. Doakan yang terbaik, dan kalau ada kesempatan kita juga bisa undang dari pihak sana untuk bersilaturahmi ya gitu kan. Biar sama-sama enak, kita bisa di sini menjelaskan seperti apa sih kedudukan perkaranya, seperti apa. Pokoknya sehat untuk Om Willy Dozan, untuk Tante Beta juga. Salam untuk Leon. Pokoknya sehat-sehat semua, mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai dan Om tetap tegar dan semangat gitu. Sampai ketemu lagi di Diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Terima kasih.